Kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 20 ayat 1 sampai 26. Pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Sema bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil 10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya mereka. Ulang, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mereka mati. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengarahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Moab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu, tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini. Dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu,
dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan? Apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang setia di Israel, tapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Pegawai-pegawai Daud. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoran menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Salam Pastor Paul. Shalom. Yang diambil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatiku engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat mereka, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pastor. Pastor Paul. Oh iya, sorry. Wah, dari tadi saya ngomong sendiri ya. Oke, kita baca 1 Tawarik 2, Ibu Sarma ya, tambahan 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 21 sampai 20 saja. Kok 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 17 ya. 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 17 tambahan. Supaya ceritanya utuh. Silakan Ibu Sarma. Mikrofonnya dinyalakan. 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 17 ya. Sampai 17 saja. Tawarik 2 ayat 1 sampai 17. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shela, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanaan itu.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Jerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Jerah ialah Jimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dihususkan itu. Keturunan Etan ialah Ajaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Aminadab dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netanel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ojem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Jeruya dan Abigail. Anak-anak Jeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Iya, haleluya. Seru ya kalau Anda lihat plot ceritanya ini. Haleluya. Tapi firman Tuhan itu memang selalu baru dan segar ya. Fresh. Ya, turun dari surga. Ketika Anda hidup ya saling merendahkan hati ya. Karena disitulah berkat-berkat itu mengalir. Kalau kita meninggikan diri sulit ya. Kalau kita terus berusaha meninggikan diri akan sulit sekali untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan menantang, maka Tuhan akan datang dengan membuktikan. Dan membuktikannya itu dengan bahasanya Tuhan, dengan bahasanya kita. Sampai kita terkapar, itu pun kita nggak ngerti. Kita lagi terkapar, kenapa kita terkapar. Sampai kita nyadar, baru kita ngerti ini jawaban Tuhan. Tapi saking sombongnya orang itu, sudah dijawab, nggak ngerti ya. Sudah terkapar, sudah. Sampai sekarat gitu ya. Masih nggak ngerti kalau itu jawaban Tuhan. Saya ingat cerita ini ya, itu apa tuh si Mel Gibson itu yang di The Braveheart itu ya, Braveheart itu ya, raja tuanya mati sampai mati saja masih bebal gitu ya, sampai akhirnya menantunya cerita, ya harus ngomong anak yang saya kandung itu bukan anak dari anakmu, baru dia kejang-kejang dia, ya itu kadang-kadang harus begitu ya, lucu ya, udah sampai begitu sudah sampai sekarat aja orang masih bebal masih jahat. Ada ya yang begitu, ada banyak, ya, ada dan banyak. Itu yang terjadi. Karena kita sampai matinya kita manusia, seringkali kita masih nggak bisa ya menerima kebenaran itu. Sampai matinya ya, sebentar ya ini kita kenapa gagal ya sebentar. Iya kembali nggak mau, sebentar. Momen. Okay. Ya, nggak apa-apa. Bentar ya, ada gangguan dikit. Itulah yang terjadi, ya saudara. Kadang-kadang kita sudah tanya, Tuhan, apakah Engkau ada Tuhan? Kita doa sungguh-sungguh. Tapi dalam doa kesungguhan kita itu tanpa kerendahan hati. Sehingga ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada kita pun, kita nggak bisa mengerti kehadiran Tuhan itu. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan itu seperti bayangan kita yang mau kita mau. Kita seringkali ya melihat Tuhan itu seperti yang ada dalam bayangan kita. Wah, itu kompleks ya, itu bahasa yang sulit itu. Kita seringkali menginginkan melihat Tuhan seperti yang ada dalam bayangan kita. Bayangin,
Jadi dalam kepala kita Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu begini. Ya kita pengennya Tuhan di manakah engkau? Buktikan kalau engkau ada. Tapi dalam kepala kita sudah memframing Tuhan itu ya kudu bentuknya begini. Silakan saudara. Umat itu kalau udah begitu. Ya. Kita pengen melihat Tuhan yang sesuai apa yang kita bayangkan. Karena kita nggak mau rendah hati. Terus kita terima kenyataan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah kasih. Allah adalah roh. Allah adalah agape, ahava ya, bahasa Ibraninya. Tapi kita tahu, remaku adalah Roh Kudus. Jadi kalau Anda penuh dengan rema, Anda penuh dengan Tuhan. Boleh nggak? Saya bisa ngomong begitu. Oh bukan, Tuhan itu sosok yang tua, jenggotan, bla 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 bla. Anda nggak bisa terima kalau saya bilang bahwa kepenuhan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan rema. Sebenarnya kan simpel sekali Alkitab ngajarin kita. Tapi kan kita maunya yang spektakuler, yang duar, kalau bisa lompat, kalau bisa yang begitu kan. Kita kan nggak kebayang bahwa sesimpel itu kan, bahwa rema yang Anda punya sekarang ini, itu akan bisa memindahkan gunung kan. Terus kita kumpulkan terus rema itu. Bahwa rema yang Anda punya ini, nanti akhirnya akan mengubah bangsa Indonesia. Anda kan nggak kebayang. Anda kan maunya tiba-tiba lawatan Tuhan, tsunami, jedua, wah, lalu Tuhan Yesus berkata, tinggi besar ya, tingginya 5 meter, wah, mulai Yesus. Nah, kita kan maunya begitu kan, karena kebanyakan nonton film. Framing kita itu framing Hollywood, orang-orang Islam itu juga begitu kan. Maunya kan, ya Allah memang Yesus itu adalah Allah, biar dia datang ke dunia, keluar, akulah Yesus, ya Hulk itu kan, harus pada takut nyembah semua, maunya kan begitu kan, ternyata enggak ya. Orang Kristen juga maunya begitu kan, orang-orang liberal, maunya Tuhan itu adalah satu sosok, karena itu diajarkan di gereja. Apakah memang Tuhan seperti itu? Hanya Yesus yang suatu sosok. Ya, ada suatu sosok. Hanya Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Ia adalah eksegesa. Apa eksegesa itu? Ya, pernyataan, appearance, pernyataan, reveal. Ia adalah interpretasi dari agape. Nah, Anda nggak bisa terima lagi kan? Coba sekarang tak balik ngomongnya, kita bahasanya. Kalau bahasa aslinya, tidak ada seorang pun yang melihat Theos, tetapi Yesus itulah yang mengeksegesa Theos itu. Mengeksegesa ya bahasa aslinya. Dialah yang mengeksegesa. Apa sih eksegesa? Kalau Anda tafsir Alkitab, Anda butuh eksegesa. Kalau Anda mau tafsir Alkitab, di dalam hermeneutik itu namanya eksegesa. Ya, apa? Parsing dulu kata-katanya, tiap kata artinya apa. Nah, itulah interpretasi. Simpel kan? Tidak seorang pun yang melihat agape. Kan Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang melihat agape. Yesuslah yang menginterpretasi agape itu. Nggak ada orang melihat kasih wujudnya kayak apa dari zaman perjanjian lama. Kasihilah musuhmu. Ya, Yoab bilang, Mar, kasihilah musuhmu, Mama. Modar kowe, Mam. Begitu kan. Modar kowe kasihi musuhmu. Nah, itu tadi ceritanya Yoab tadi. Ya, ini kita balik lagi ceritanya Yoab. Makanya orang-orang yang mau saling merendahkan hati itu, orang-orang yang rendah hati, dialah yang akan punya rema yang luar biasa dalam hidupnya, ya, dan dialah nanti yang akan menjadi yang terbesar di antara orang-orang ini. Nah, kita balik dulu ceritanya ya tadi ya, menarik ya, lihat ya. Pertama ada Pertama ada pemberontakan Seba bin Bikri. Ya. Seba bin Bikri ini istilahnya ini orang Benyamin ya. Dia bilang, ngapain kamu ikut-ikut Daud? Kamu dapat apa dari dia sih? Goblok lu, kacungnya Daud.
pulang. Gitu ya. Ngapain ikut Damaris? Hah? Jadi kacungnya Paul. Pulang. Ngajar. Damaris itu bukan punyanya Paul. Damaris itu punya Tuhan Yesus. Ya kan? Nama saya aja nggak ada di situ kok. Nama saya aja nggak ada di situ. Tuhan memberi visi kepada saya. Dan saya percayakan kepada Anda semua. Ngapain? Mau sama Galarua, sama pulang. Bubar. Oh, sempat ada digituin ya. Oh, Damari sempat digituin berapa bulan yang lalu. Serius ya, saya nggak main-main. Ngapain sih? Wah, itu beneran ada. Ya, saya dengar sudah dari berapa bulan yang lalu. Cuma saya diam saja. Ya biarin saja kalau mau bubar. Bilang kok. Kebetulan Pak Stephen orangnya rendah hati, masih muda ya. Bahwa saya jauh loh umurnya. Saya kaget, beliau itu orang rendah hati sekali, saya kaget. Tak pikir ini sudah anak orang kaya dan dia sendiri kaya, maksudnya dibanding saya, jelas jauh lebih kaya. Duitnya maksudnya ya, lebih banyak dia duitnya daripada saya jelas. Jauh maksudnya. Tetapi ini orang, tak pikir, paling ini anak muda, temperamen dan ini kan, ini orang berarti sekali. Dia cuma bilang, tenang Pak Paul, tenang. Kalau memang dari Tuhan, kita kan jalan terus. Enggak dari Tuhan, kita bubar. Enggak apa-apa. Loh, saya bilang, loh itu kan omongan saya, dalam hati saya. Entah dia dengar, entah enggak. Ya loh, wah oke lah, cocok lah. Akhirnya dia juga orangnya adem. Wah, mau digosipin macam-macam adem. Ya, tapi wah cocok ini. Nah, itu tadi ya. Penting itu. Pulang. Udah diusir-usir tuh ya. Ada yang sudah ngusir-ngusir begitu loh. Ngapain sih kamu kumpul-kumpul di sini? Itu beneran ya. Orang lagi kumpul begitu, terus ini orang tiba-tiba ngomong, ngapain sih kamu kumpul-kumpul di sini? Belain Paul. Ngomongnya belain saya. Ngawur dia. Ngawur ya. Anda bukan sedang membela saya. Tapi selalu ada orang-orang seperti itu. Selalu ada. Di dalam komunitas. Mau Anda di gereja gedung, mau Anda di kelurahan, mau Anda di ibu-ibu PKK, mau Anda ada di dalam geng motor, mau ada di Damaris, selalu ada orang begitu. Ini kan sebuah wayang. Ya, sebuah wayang. Apa yang di Alkitab ini adalah sebuah wayang, ya. Ada sebuah lakon. Karena itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ulang-ulang. Wah, gawat ini. Dia bilang, wah ini bisa bubar ini. Kalau saya nggak bilang bubar, nggak akan bubar. Kalau memang dari Tuhan kudu bubar, ya bubar saja, nggak apa-apa. Iya kan? Kalau memang bukan dari Tuhan, ya biar bubar. Kalau dari Tuhan, biarlah itu bertambah. Simpel aja, nggak usah marah juga. Makanya saya juga nggak marah. Orang bilang, oh gitu saja marah. Enggak, saya nggak marah, ngawur. Nah, ada orang memframing bahwa saya marah, kan kurang asem lagi kan. Nah, itu yang bikin jengkel kan. Yang bikin jengkel itu bukan karena orang ini ngajak bubar, tapi orang memframing bahwa saya marah gara-gara itu. Itu kan yang bikin kesel kan. Bener nggak? Anda kan kalau ada masalah, ya, ini biasanya kalau anak-anak ya, apa namanya, kalau kita punya anak gitu kan. Kenapa anak kita marah? Ya kan? Dia marah karena kita mengira, ya, dia marah. Misalnya ini anak misalnya kan ikut lomba menggambar kalah, ya kan? Wah, ini dulu kejadiannya, ini contohnya ini kejadian beneran saya dengan mami saya dulu. Ya, saya waktu kecil saya suka ikut lomba gambar gitu kan. Karena saya seneng gambar-gambar. Dan akhirnya memang bikin kapok ya. Ini mami memang kelewatan kadang-kadang. Terus setiap kali lomba gambar, ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu loh. Terus kemudian suatu ketika saya udah nggak pernah menang lagi karena saya udah jarang gambar, saya main terus. Terus ditanya, menang apa kalah? Ya nggak menang nih. Terus ya udah jangan marah. Nggak marah, kenapa saya bilang, kok jangan marah. Ini kan bingung loh, ya udah jangan marah. Dia tahu saya temper kan. Saya temper, jadi ya udah jangan marah. Padahal saya nggak marah, saya melongo itu. Enggak, jadi kesel kan. Terus ditanya-tanya
tujuannya baik, berusaha menghibur. Ya, tapi jangan marah loh. Nggak marah, saya tuh nggak marah. Akhirnya saya cengkel, "Ya, saya nggak marah." Marah karena dituduh marah itu loh. Anda juga kan? Kamu nggak marah, dituduh marah. Itu paling menjengkelkan. Ini menjengkelkan memang ya. Nah itu yang terjadi ya. Nggak usah marah, biarin saja. Nah, kalau sekarang kan sudah kelasnya udah naik. Saya nggak marah kalau dituduh marah. Aduh, nasib, nasib. Nah, itu bener akhirnya orang-orang meninggalin Daud ya, ditinggal beneran. Oh, itu kita pernah ngalamin ya waktu kita full time di sebuah gereja. Kita bikin acara One in Unity. Kita mau bikin persatuan gereja-gereja. Kita lagi muda. Ada satu orang tidak suka sama saya. Terus satu orang ini bilang sama yang lain, orang lain jadi nggak suka. Semua boikot itu acara. Wejan, saudara. Semua boikot acara, terus yang ngomong. Nah, terus akhirnya ditanya, siapa yang tidak mau bantu Paul? Semua diam semua. Siapa yang nggak mau bantu Paul? Ditantang sama penatua kami ya, akhirnya ya. Akhirnya mereka dengan terpaksa membantu. Kalau nggak mau bantu Paul, silakan mengundurkan diri, silakan keluar. Nggak usah jadi full timer lagi. Karena akhirnya acara yang saya buat itu membuat gereja kami diterima ya oleh gereja-gereja lain. Karena ketika yang pendeta-pendeta tuanya musuhan, anak-anak mudanya kita konser bareng coba. Apa nggak bikin malu coba? Bapaknya orang ribut, gereja pendeta-pendeta ini kan suka ribut kan? Anak-anaknya main bareng. Malu kan bapaknya, kan bapaknya tukaran padu, anak-anaknya malah rukun. Nah, lucu kan, harusnya kan anak-anaknya padu, bapaknya rukun. Nah, ini malah lucu, bapaknya padu, anaknya rukun. Nah, itu lucu. Akhirnya kita satu ya, perempuan ini, wah, tapi saya disalib dulu. Yang nyalip siapa? Justru orang dalam. Nggak biasa, nggak apa-apa. Jadi saya sudah siap, jangan khawatir. Sudah punya pengalaman berkali-kali, jam terbang masalah disalib itu sudah cukup ada. Disalib. Emang enak? Oh enak ya? Enak. Nikmat. Nah, nikmat. Ketika Anda melewati salib itu, mahkotanya itu rasanya gitu loh. Marem itu loh. Ketika sampai acara itu jadi itu ya, heboh itu ya di Satya Wacana atau itu ya. Itu gedung itu cuman kapasitas 3.000 waktu itu ya. Itu yang datang itu 10.000 edan itu. Sampai orang di luar pada berdiri semua di dalam sampai wah sampai depan duduk sampai di bawah panggung persis sampai nongkrong gitu. Acara itu kita bikin, nanti kita rencana mau bikin lagi di Den Haag ya. Etik-etik orang Iran, orang Turki, orang dari Syria, kita mau nari. Kita lagi mau bikin bareng nanti untuk acara project Natal nanti tahun. Nah itu yang terjadi saudara. Lalu di situ Daud ngomong sama Amasa. Amasa ini kan yang kemarin disuruh sama Daud, ayo kamu ikut aku. Ngomong sama orang Yehuda itu kan, nanti kamu jadi panglima. Tapi memang dasarnya niatnya sudah nggak baik. Kalau Anda lihat ya, tadi si Yoab, ya Abisai, Asael, itu ternyata keponakannya Daud sebetulnya ya. Jadi Isai punya anak Daud. Daud itu yang nomor 7. Terus dia punya saudara perempuan namanya Seruya dan Abigail. Seruya ini punya anak, Seruya, saudara perempuannya Daud punya anak, Yoab, Abisai, dan Asael. Ya. Lalu ada lagi Abigail, saudaranya Daud, saudara perempuan punya anak namanya Amasa. Gitu ya. Jadi Amasa ini karena Daud melihat si Yoab ini haus darah. Bertiga nih Yoab, Abisai, Asael. Asael mati pertama ya, dibunuh sama ini Abner ya, sama Abner. Maka Daud serem juga ngeliat ponakannya, wah haus darah. Serem juga ponakan-ponakanku ini haus darah semua. Dan tiga-tiga ini yang berusaha nyetir mengendalikan Daud. Seakan-akan rajanya Daud ya punya mereka bertiga, nggak boleh ada yang lain. Daud mau dijadikan boneka oleh si Yoab, Abisai, asalnya sudah mati ya, dibunuh.
oleh Abner. Tapi nanti kemudian Abner kemarin waktu pemberontakan anaknya Saul itu dibunuh sama si Yoab. Ini orang Yoab, Abisai, ini benar-benar orang-orang haus darah yang sudah nggak mikir kapan zaman damai, kapan zaman perang. Pokoknya dia haus darah, tabrak terus. Tabrak terus dan tidak boleh ada orang yang menyaingi mereka. Nah, kebetulan si Amasa ini yang dijanjikan mau jadi panglima gantiin Yoab. Nah, si Amasa ini nampaknya orangnya lamban, ya kan? Atau memang memang kan antara lamban, kalau berintrik kan, ini kenapa berlambat-lambat ya? Antara dia memang memihak Seba atau dia memang orangnya lamban. Tetapi Daud menggunakan kesempatan ini, kamu jangan-jangan sudah berpihak di sama Seba, bunuh sama Yoab. Habis mereka saling bunuh sendiri, ya. Tapi itu yang terjadi. Ada orang-orang yang tidak bisa berdamai. Ada orang-orang yang juga terlalu keras. Pokoknya hantam. Pokoknya pecah. Pokoknya singkirkan. Wah, jangan ya. Dalam pekerjaan Tuhan itu jangan saling singkir menyingkirkan. Kalau bisa jalan bareng, nggak bisa ya sudah. Tapi nggak usah lagi jalan bareng disingkirkan. Jangan, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan perusahaan. Anda kalau sedang melayani, ya di dalam pelayanan sebagai pelayan Tuhan, kita ini lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Majikan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jangan saling singkir menyingkirkan. Kalau bisa kerja bareng, nggak bisa ya sudah. Tapi nggak usah saling menikam. Karena itu kan merugikan. Ya. Dan upahnya juga sama. Anda kira upahnya orang yang sudah puluhan tahun nginjil sama upah yang baru pagi-pagi beda, sama. Tadi kan disebut upahnya sama kata Tuhan Yesus. Sama upahnya, ya. Yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan orang berlomba-lomba cari nama. Ya. Dan percuma Anda mau cari nama terus buat apa? Akhirnya Anda dapat. Akhirnya banyak orang yang mendapat nama di dalam proyek-proyek pelayanan, dia yang dapat nama. Tapi terus buat apa? Upahmu ya di situ selesai. Orang-orang yang mencari nama di pelayanan selama di dunia ini, pelayanan itu kita ya di dalam organisasi gerejamu atau apa ya, Anda melakukannya berarti kan bukan untuk Tuhan, tapi untuk nama itu. Ya sudah, kamu dapat di situ ya sudah, itu upahmu. Kan begitu hukumnya. Kalau kita sedekah, terus kita pamer, ya upahnya kita itu. Kalau kita mau berdoa, kita di depan orang-orang supaya kelihatan baik, berdoa sehari 3 jam. Nanti ya, aku mau doa dulu ya, 1 jam ya. Terus ini ketemu lagi, oh ya kita doa ya, oh iya aku tiap hari doa 3 jam, pagi 1 jam, siang dengan rendah hati gitu ya. Kita dengan gaya yang rendah hati, gayamu kui itu ya, saya kalau pagi maaf, nggak bisa ya, karena saya pagi itu doa 1 jam. Oh siang juga saya doa 1 jam, malam juga 1 jam. Ya, jadi nggak ada yang nanya. Tapi kita, ya ini kita bukan maksud mau pamer ya. Tapi saya kalau pagi memang doa 1 jam. Hubungannya apa? Kan kita janjiannya bukan pagi. Ya, jam 11. Iya, tapi saya juga siang, juga 1 jam. Loh, emang kamu nggak pernah ketemu orang? Oh iya, kalau malam juga 1 jam. Loh, hubungannya apa? Kalau pagi 1 jam, siang 1 jam, 1 jam. Sehari ada 24 jam, berarti kamu punya 21 jam kan? Oh iya, kita 1 jam. Kalau saya tidur pun saya tidurnya di dalam hadirat Tuhan. Gundulmu peang. Nah itu tadi. Anda sudah mendapat upahnya. Dan doamu pun tidak akan dijawab sama Tuhan. Jawabannya bilang apa? Kan sudah dapat upahnya. Serius ya. Makanya doamu nggak dijawab, pamer-pamerin kok doamu kok. Makanya saya kalau doa itu nggak panjang-panjang loh. Saya belajar dari teladan anak saya itu si Wisely. Kalau doa itu kayak baca list permohonan doa. List belanja. Sabun, odol, mentega, ikan apa dia? Tulis ikan apa? Ikan si piring apa? Ikan apa? Bingung ya. Udah cuma gitu doang.
Tuhan, ikat. Mentega. Baca doa. Kayak baca list permohonan, kadang baca list belanja. Ya nggak jangan se ekstrim itu juga ya. Artinya Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau doakan. Tuhan sudah ngerti. Apalagi kalau kita punya iman. Doa itu kan harapan kita kepada Tuhan. Kita membatin Tuhan sudah tahu. Lalu kenapa kita mesti ucapan keras-keras kalau lagi doa fajar? Supaya yang lain dengar, karena yang lain nggak tahu kita mau doa apa. Kita tiap hari kita doakan yang sama supaya kita cerita yang sama, doa yang sama, minta permohonan. Yang lain mengaminkan karena supaya 2-3 orang sepakat meminta. Tapi tiap hari, ya tiap hari kita mintanya, tiap hari kita berdoa, sepakat. Gitu ya, itu hukumnya. Siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Ya kan? Ya harus menjadi pelayan. Siapa ingin menjadi terbesar, ya, dia harus menjadi pelayanmu. Itu hukumnya Tuhan. Kita nggak usah saling mencari nama. Pokoknya kerjakan seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena memang ini pekerjaan Tuhan. Dalam diakonia kita, marturia kita, di dalam kita membela perkara-perkara galarua, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunitas kita. Simpel kan? Upahnya sama. Saya yang teriak-teriak, Anda yang diem-diem jalan ngerintis ke Baduy, nggak pernah tampil, nggak pernah apa. Yang penatua nggak pernah nongol. Wah, Paul ini yang terkenal. Nah, bukan, emang duitnya saya. Gundulnya Peyang. Saya paling nyumbang, kan ini berapa sih saya sumbangan saya. Ya kan? Yang dikumpul-kumpul memang 80% itu uangnya dari YouTube yang Joseph Paul sang itu. Tapi kan bukan duitnya saya. Kalau Anda nggak mau ngasih kan juga nggak bakal kumpul kan. Karena ada yang ngasih berlian kemarin 30 juta ya kumpul. Ada yang ngasih 50 juta, ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000. 100.000, 50.000, tapi kan dikali 100 orang. Nggak cuma dikali 1.000 orang, ya banyak. Ya jadi berapa tuh sebulan kita turnover-nya kira-kira 800 juta berarti ya. Kita udah kumpulin hampir 4 miliar ya, 4 miliar ya. Luar biasa ya. Bukan Paul. Memang ada disebut nama, tapi itu menjadi salib buat saya. Hati-hati, saya salah hati sedikit, bablas. Upah saya jadi buronan sia-sia saya. Jadi buronan sia-sia. Nah, Yesus lucu ya, lihat ya. Bagi orang dunia, yang namanya berprestasi itu ketika mereka punya nama, diukir namanya. Tapi enggak dalam kerajaan Allah. Namanya orang berprestasi itu ketika Anda bisa melayani dan Anda tidak, istilahnya Anda bisa melayani tapi tidak nampak. Itu prestasi. Nah, makanya kan susah kan? Kayak saya untuk melayani tapi tidak nampak, gimana coba caranya? Ya susah kan? Sekarang saya melayani tapi nampak, kan masalahnya hati. Nah itu dia masalahnya hati. Bisa nggak tiap hari saya jaga hati untuk benar murni? Repotnya itu kan. Prestasi di mata dunia Anda melayani dan Anda dapat nama. Prestasi dalam kerajaan surga Anda melayani dan Anda membuat diri Anda tidak nampak. Tapi hasil dari pelayanan itu yang nampak. Wah itu saudara. Itu. Ya. Dan Yesus sudah menunjukkannya. Ya kan? Yesus adalah eksegesa dari agape yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang begitu hebat, besar, kemudian datang melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Yang mati disalib bagi orang-orang yang tidak dia kenal. Enggak ya, dia kenal dong, dia kan kenal semua orang. Tapi orang yang tidak mengenalnya, lebih tepat begitu. Orang yang tidak mau mengenalnya. Dia mati bagi mereka sekalipun orang itu tidak mau mengenalnya. Nah, kalau Anda kemudian sudah kerja, sudah hebat, sudah melayani, nggak dianggap, sakit hati, ya repot. Nah itulah tadi melayani Tuhan. Kalau Anda punya itu, nggak dianggap apa-apa, yang penting saya tetap tulus, saya tetap melayani Tuhan.
nggak dianggap, nggak didengar. Pokoknya saya jalan terus bersama dengan Tuhan. Kita doakan terus sama-sama. Oh, nggak diajeni, nggak dihormati. Oh, biar Tuhan yang menghormati. Ya, mungkin Anda jadi diaken, tapi saya bahkan nggak kenal nama Anda. Oh, kelewatan Pak Paulin. Iya, karena saya bukan Tuhan. Saya lebih hafal nama 1000 jin daripada 1000 setan, 1000 roh jahat, daripada nama diaken-diaken saya. Terus terang saja. Saya kan bisa ngarang roh tengit, roh dengkul, roh jempol, roh apalagi. Bisa tak bikin 1000 nama setan. Ya kan, buat saya tenging satu-satu supaya Anda senang. Daripada nama 200 orang diaken kita. Itu tadi ya, itu Cikili sama Tony Daud ya, 1000 nama setan dia hafal, keponakannya aja dia belum tentu hafal. Saya yakin dia punya ponakan semua tuh belum tentu hafal semua nama lengkapnya begitu ya. Cuman panggilannya 6 Dul, ya kan ya, tahu semua ya kan, Amai, Aping, dia hafal semua, tapi nama lengkapnya belum tentu hafal. Nama 1000 setan dia bisa hafal semua. Nah itu tadi. Saya juga begitu ya. Tapi saya akan berjanji, saya akan berusaha mengingat nama 200 orang diaken kita. Haleluya. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, hendaklah dia jadi pelayan. Jangan haus darah. Senggol bacok, jangan ya. Senggol bacok, sikap. Gajruk, jangan. Jangan ya. Belajar sama saya. Belajar sama Pak Ketua Yayasan Damaris. Rendah hati sekali. Belajar sama Ibu Ketua. Ibu Ketua Anda belum tahu kan? Ibu Ketua pembina kita kan? Di Damaris kan? Anda nggak pernah tahu kan? Orangnya cantik, rendah hati. Ya, dan tidak sombong. Pandai baca tulis, berhitung lagi. Si Amri Abang. Nggak pernah tahu kan? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya ngomong keenakan tadi ya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya.